Disebut Gisel ia pernah kehilangan ponsel 3 tahun lalu. Ini juga sempat dibocorkan sama Hotman Paris ya, dan sempat dijadikan bahan juga, rame juga dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini kita dikejutkan oleh banyak sekali berita-berita yang beredar dan banyak diperdebatkan, banyak didiskusikan dan sempat trending di mana-mana tentang video 19 detik. Masih ingatkah teman-teman sekalian? Tapi kali ini di Hot News Entertainment program dari podcast Mas Mansuri, kita akan membahas soal Gisel yang penuhi panggilan polisi tadi ya. Soal kasus dugaan video porno. Menurut cnnindonesia.com yang dilansir pada hari ini, pada Rabu 23 Desember 2020 dengan judul Gisel penuhi panggilan polisi soal kasus dugaan video porno. Gisel Anastasia alias Gisel memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus video porno yang diduga mirip dirinya. Rabu 23 Desember. Pantauan CNN.com, Gisel tiba sekitar pukul 10.50 dengan memakai baju berwarna putih dan masker. Ia langsung masuk ke dalam gedung Ditreskrim Umum ya. Sesuai panggilan saja, kata dia. Terima kasih, kata dia ya. Kata Gisel kepada wartawan sebelum masuk Rabu 23 Desember. Pada 17 November lalu, Gisel juga sempat dipanggil oleh penyidik. Ia diperiksa sekitar 5 jam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyatakan panggilan kedua pada Gisel ini bertujuan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau BAP kasus tersebut. Ini sempat ramai sekali di viral berjam-jam, viral berhari-hari bahkan, dan menjadi perdebatan di nasional ya. Saya lanjut ya. Karena ada beberapa pertanyaan lagi yang harus ditanyakan kepada yang bersangkutan, kata Yusri, maka Gisel dipanggil kembali. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini, yakni PP dan MN. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka lantaran menyebarkan video porno itu secara masif di media sosial. Polisi pun telah melimpahkan berkas perkara tahap 1, 2 tersangka itu ke Jaksa Penuntut Umum JPU. Namun berkas itu dikembalikan pada penyidik alias P19. Gisel sebelumnya juga pernah mendatangi pengacara Hotman Paris untuk berkonsultasi soal data pribadinya yang sempat bocor. Disebut Gisel ia pernah kehilangan ponsel 3 tahun lalu. Ini juga sempat dibocorkan sama Hotman Paris ya, dan sempat dijadikan bahan juga, rame juga dibicarakan. Kepada Hotman, Gisel mengaku pernah menitipkan ponsel ke manajernya. Sebelum dititipkan, ia yakin telah menghapus beberapa data pribadi dalam ponsel tersebut. Namun kini data-data pribadi Gisel di ponsel yang hilang itu bocor. Sementara itu Hotman Paris tidak memberikan secara detail tentang data-data dimaksud dalam pengakuan Gisel tersebut. Memang Hotman Paris tidak memberikan pernyataan secara detail ya tentang data-data tersebut. Di sisi lain, Pitra Ramadhani, pengacara yang membuat laporan soal video syur mirip Gisel, menanggapi pernyataan Hotman Paris itu. Ia menduga bahwa ucapan pengacara ternama tersebut masih ada hubungannya dengan Gisel dan video syur yang beredar di masyarakat.
Pitra juga meminta kepada pihak kepolisian agar Hotman Paris turut diperiksa dalam kasus video yang jadi pergunjingan masyarakat tersebut. Ya, ini sempat rame dibicarakan, sempat banyak didiskusikan dan menjadi perdebatan otomatis tentang maraknya berita-berita yang liar yang disampaikan di publik tentang video 19 detik. Kebenarannya di mana, kita tunggu proses yang sedang dijalani. Ini proses hukum, kita harus mematuhi, kita harus menaati, kita harus menunggu. Bersabar saja, kita akan nanti bisa tahu fakta kebenarannya setelah ada di meja hijau di persidangan, karena akan dibuka untuk umum ya. Mana yang salah, mana yang benar ya kita tidak tahu. Kita tidak boleh justifikasi, kita tidak boleh menyudutkan satu dua pihak. Kita tunggu saja karena proses sedang berjalan. Demikian program Hot News Entertainment dari podcast Mas Mansuri. Semoga membawa manfaat dan kurangi perdebatan karena itu tidak penting dalam masa pandemi sekarang. Sampai ketemu lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sampai ketemu lagi.